sahabat Kompas TV, pengiriman perdana pupuk urea antara pemerintah Indonesia ke Australia menjadi momen penting, terutama mengenai hubungan kedua negara. Tapi di balik itu pasti pengiriman pupuk urea ini memiliki arti yang lebih besar dari sekedar ekspor impor. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Australia. Halo Pak Siswo, apa kabar? Halo, baik. Baik, sehat ya Pak ya? Ya, sehat. Pak, jadi sebelum kita ngobrolin soal pupuk, mungkin yang bisa saya tanyakan adalah sudah 5 tahun di Canberra. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Adakah hal-hal dari Indonesia yang paling dikangenin Pak? Setiap kali saya balik ke Indonesia, saya cari rujak cingur. Rujak cingur, Ya, ya ya. ampun. Oh iya, tapi kalau di kedutaan besar memang chefnya nggak masak itu Pak? Nah, yang ada cuma cingur chefnya aja, tapi nggak ada petis, nggak ada apa. Jadi nggak ada. Saya mesti balik ke, ya kayak besok itu saya ke Gresik misalnya, ya cari rujak cingur. Oh, oke. Ya. Wah, kalau misalnya kemarin bilang mungkin saya bawakan bisa Pak. Oke Pak, jadi ini terkait dengan ekspor pupuk urea pertama dengan skema G2G dari Indonesia ke Australia. Itu sebenarnya awalnya gimana sih Pak ceritanya? Padahal kan kalau secara bisnis to bisnis kita sudah regularly ya Pak ya untuk ekspor ke Australia. Ya, jadi memang kalau kita lihat setiap tahun ya kita ngekspor itu barang ke sini, urea ya. Tapi karena krisis kemarin, ya, akhirnya jadi G2G dan jangka panjang ya. Rekor ekspor kita terbesar yang B2B tahun 2024 itu sampai 600.000 ton urea karena Australia perlu ya. Tapi sekarang dengan krisis ini Australia perlu lebih banyak pengamanan pasokan ya. Jadi dia mau jangka panjang. Ceritanya gini, Australia itu tiap tahun perlu urea itu sekitar 3,7 juta ton. Dari jumlah itu ya, yang 2 juta ton itu diambilnya dari Middle East. Nah, ini dengan adanya goro-goro itu dari Middle East ya, tidak bisa lagi barangnya masuk sini toh. Ya. Jadi akhirnya dia cari sumber-sumber lain. Nah, ini dari pihak Australinya ya. Nah, dia baru tahu rupanya, oh di Indonesia punya kapasitas ekspor yang cukup tinggi. Kita kan produksi urea itu 9,3 juta ton. Nah, kapasitas ekspor kita, urea itu kan untuk difokuskan ke petani-petani kita. Tapi produksinya ada lebih selalu. Jadi ada yang namanya structural export capacity. Ya, itu antara 1,5 juta ton. Ya. Jadi Australia lihat itu dan melihat bahwa Indonesia sebagai pemasok yang terdekat. Ya. Sementara itu Indonesia untuk bikin urea kan kita perlu ini. Kalau sampean bikin urea itu perlu gas dan perlu fosfat. Ya, nah itu ternyata di sini banyak. Ya. Kemarin waktu krisis LPG misalnya ya, kita sampai ada 3 kargo berangkat dari Australia. Nah, yang untuk LNG, pipe gas di sini nih ada, tapi perlu memang jangka panjang, ada kontrak jangka panjang. Jadi sekarang kita melihat ke Australia sebagai sumber fosfat dan gas, Australia lihat Indonesia sebagai sumber urea. Nah, ini kan gayung bersambut. Ya. Nah, dari saat itu mulai muncul pemikiran, ya kenapa nggak dibikin jangka panjang sekalian. Nah, akhirnya di situ saya kira info di balik layarnya kayak gitu. Nah, berarti terus untuk lobby-lobby ini awalnya nggak di mana? Katanya pemerintah Perdana Menteri itu kemudian sempat telepon langsung ke Pak Prabowo. Ya, dengan Pak Prabowo. Dan saya kira ini bagus ya. Pertama, kita dan Australia itu kan punya yang namanya kesepakatan komprehensif partnership ya. Antara Indonesia dan Australia ya. Ini satu. Kedua, kita punya yang namanya ASEPA ya, Comprehensive Economic Partnership ya. Jadi ada dasarnya yang sudah kuat, kita itu partner. Kemudian di segi security kita punya yang namanya DCA, Defense Cooperation Agreement. Kemudian ada Treaty of Common Security. Jadi sebenarnya secara infrastruktur politik itu kita sudah partner. Nah, ini untuk mengisi kepartneran tadi, nah kita ya bantulah, kan Australia kan perlu dibantu ya. Jadi kita kirim urea di sini. Memang atas kesepakatan atau permintaan Pak Prime Minister Albanese kepada Pak Prabowo ya. Jadi ya itu prosesnya nggak lama ya Pak ya setelah itu ya?
Enggak lama. Jadi kan Pak Prabowo itu punya filsafat ya. Tetangga itu yang harus kita openi karena ada persoalan kita nengoknya ke tetangga. Ya kan, Australia juga gitu. Nah ini tetangga kita lagi susah ya kita kasih, walaupun itu bayar juga mereka kan. Ya misalnya ada pahalanya, ada duitnya. Jadi pengapalan pertama hari ini itu kan sekitar 47 ribu ton ya, atau 50 ribu ton. Jadi masih ada nanti kapal-kapal lainnya datang ya. Nah, yang gelombang pertama itu dikirimi nanti akan dibagikan ke petani-petani yang di Queensland sama di New South Wales. Kenapa? Queensland itu sumber dari kapas. Kalau ke industri garment kita ngambil kapasnya dari sini, dari Queensland. Sementara New South Wales itu sumber dari gandum. Nah kita kan ngambil gandum itu dari Australia banyak untuk industri mie kita ya. Mie instan itu kan ambil gandumnya dari sini ya. Nah jadi kalau kita bantu mereka dengan urea, ya kita lumintu nanti ngalir terus itu kapasnya ke kita. Ya, mereka nggak gagal panen, gitu kan. Kalau kita bantu mereka dengan urea untuk petani gandum, gandumnya juga akhirnya kita ambil, ya kan. Nah, ini saya kira simbiosa mutualistis lah. Dua-duanya mendapat keamanan yang satu bisa terus ngekspor, kita juga terus ngekspor urea ke sini. Cuma yang kita ekspor urea itu kan nilai tambahnya tinggi itu. Oke Pak, sambil duduk mungkin biar kita ada waktu momen istirahat sambil kita berada di sisi dari Sungai Brisbane ini, Sungai ya Pak Brisbane, ya. Nikmat sekali untuk dinikmati sore-sore. Nah Pak, terakhir jadi dari ekspor pupuk urea pertama melalui skema government to government, apa sebenarnya yang mau disampaikan Indonesia ke Australia? Indonesia, lihatlah Australia sebagai salah satu sumber yang penting untuk bahan-bahan baku kita. Ya, dan Australia juga melihat Indonesia sebagai tempat yang bagus untuk processing ya. Nah, nanti kalau sudah setengah jadi dikirimkan balik ke Australia, diproses lagi di sini dengan high tech ya. Australia kan bagus high technya, teknologinya tinggi. Ya kerjasama itu yang kita sebut sebagai cita-cita membentuk Indonesia Australia Economic Powerhouse. Oke, terima kasih Pak Siswo sudah berbagi insight-nya. Semoga memang harapannya pengiriman perdana urea ini menjadi awal semakin kuatnya hubungan bilateral kita, kerjasama kita dalam hal ekonomi begitu ya, terutama di bidang perdagangan ataupun sektor-sektor strategis Satu hal lainnya. lagi Mbak, satu hal lagi yang harus diingat ya. Kenapa processing di kawasan Indonesia atau Asia Tenggara itu bisa bagus? Karena nggak ada perang di sini. 50 tahun nggak ada peperangan. Kita bandingkan dengan di Middle East, kan di sana banyak perang ya. Dan itu bertahun-tahun. Artinya ketahanan politik ya di kawasan Asia Tenggara itu bisa terjamin karena Indonesia itu politiknya bebas aktif, karena Indonesia itu politiknya non-aligned ya. Dan di ASEAN itu diejawantahkan menjadi ZOPAN, Zone on Peace, Freedom and Neutrality. Akhirnya ya apa? Amerika itu teman kita, Cina itu teman kita, Rusia teman kita, Australia teman kita. Nah, ini yang menghasilkan partnership yang bagus ya untuk membangun ekonomi bersama. Oke, dinanti seperti apa kerjasama dari Indonesia dan juga Australia ke depannya, tidak hanya pupuk Korea saja di bidang perdagangan, di bidang pendidikan yang paling familiar ya Pak ya. Tapi semoga kita nantikan, semoga ada kerjasama strategis di bidang-bidang lainnya. Terima kasih. Pak Siswo, Ini sebenarnya pembicaraan kita ini ada pantunnya. Oh, apa tuh? Boleh. Saya tinggal bilang cakepnya aja. Suwe ora jamu. Cakep. Jamu ora suwe. Cakep. Suwe ora ketemu. Ketemu ora suwe. Tapi pembicaraannya mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, pembicaraan daging semua meskipun pertemuan cuma sebentar, nanti kita lanjut lagi. Waktu kita masih panjang, Bapak sehat-sehat selalu. Terima nanti kasih. kita ngobrol lagi. Okay. Bye-bye sahabat Kompas TV.